wajahku tertawa riang, wajah berseri, hidupku telah bebaslah. Kasih-Nya Yesus tiada bandingnya, oleh anugerah ku diselamatkan. Oh Yesus pahlawanku. Shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada program 10 menit bersama Pendeta Evangelista Manopo, hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul, hari ini Rabu 5 Januari 2022, dengan judul Mintalah, Ketuklah dan Carilah. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Renungan ini didasarkan pada firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang percaya diberikan kesempatan untuk meminta dan juga untuk mengetuk pintu dan mencari sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Matius 7 ayat 7 dan 8 berbicara tentang firman Tuhan yang mengajak kita untuk berdoa, meminta kepada Allah untuk semua keperluan dan kebutuhan kita. Dan setelah kita meminta melalui doa, maka kita juga harus mencari, harus ada tindakan nyata di dalam iman kita, bahwa dengan kita mencari,
Tuhan menyatakan bahwa Dia akan memberikan dan kita akan mendapatkan apa yang kita cari sesuai apa yang kita butuhkan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, umat Tuhan, orang-orang Kristen, maka kita senantiasa diajak untuk selalu berdoa, meminta. Dan selain kita meminta, kita juga harus mencari. Kita harus mencari apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan. Dan di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Allah memelihara burung-burung yang di udara. Walaupun mereka tidak bekerja, tetapi Tuhan memberi mereka makan. Tuhan juga memelihara bunga-bunga di padang yang tidak bekerja, tetapi mereka terus hidup. Dan di dalam kehidupan orang percaya, kita adalah lebih daripada burung-burung di udara, dan kita adalah lebih daripada bunga-bunga yang ada di padang. Sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa kita akan kekurangan, atau kita tidak perlu khawatir bahwa Tuhan tidak mencukupkan kebutuhan kita. Karena janjinya bahwa Dia akan memberikan, memenuhi segala keperluan kehidupan kita, baik keperluan sehari-hari maupun keperluan-keperluan lainnya yang kita butuhkan. Dan firman Tuhan menjanjikan semuanya itu, hanya saja diperlukan tindakan iman dari kita, yaitu kita berdoa, meminta, dan kita mencari agar kita mendapatkan. Dan juga disebutkan bahwa kalau kita mengutuk pintu, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Artinya jalan-jalan akan dibukakan bagi kita, sehingga apa yang kita cari, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan akan terpenuhi sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman pribadi saya sangat banyak yang dapat saya ceritakan di dalam kesempatan ini. Ketika saya rindu untuk melayani Tuhan, saya berdoa supaya saya bisa kuliah sekolah teologi. Dan untuk sekolah teologi perlu biaya. Dan untuk perlu biaya itu maka saya berdoa meminta kepada Tuhan, tetapi saya juga melakukan tindakan pencarian dana tersebut. Dan apa yang saya lakukan, saya meneladani apa yang Rasul Paulus lakukan ketika dia mengadakan pekabaran Injil. Dia juga bekerja membuat tenda. Dan dari pembuatan tenda itu ada hasil, dan hasil itu digunakan untuk menunjang pelayanan mereka. Ketika saya masuk kuliah di Manado, saya mendapatkan beasiswa, tetapi ketika saya melanjutkan studi teologi di Jakarta, tepatnya di STT Jeffrey Jakarta, saya harus bekerja, saya harus mencari pemasukan-pemasukan untuk biaya-biaya kuliah saya. Dan Tuhan memberkati sehingga saya juga dapat mengerjakan tugas-tugas semua di dalam pendidikan tersebut. Apa yang saya lakukan? Saya belajar percetakan, saya belajar teknik sablon, saya belajar teknik offset dan percetakan pada umumnya. Saya belajar melayout buku, majalah, tabloid dan sebagainya. Dan dari pekerjaan di dalam percetakan ini saya mendapatkan biaya-biaya yang saya perlukan untuk kebutuhan perkuliahan dan juga kebutuhan kami keluarga sehari-hari. Dan puji Tuhan, sesudah itu saya juga mendapatkan kesempatan untuk menerbitkan majalah Pelita Kasih yang pada tahun 2010 bekerja sama dengan Bimas Kristen Protestan, Departemen Agama, sehingga banyak sekali liputan-liputan yang dapat kami lakukan. Seperti ketika ada pes Parawi di Kendari, kami ditugaskan untuk meliput acara tersebut, dan hasil liputan itu kami muat dalam majalah Pelita Kasih. Begitu juga ketika saya aktif di dalam pelayanan multimedia, saya juga sekarang ini mengelola media online, yaitu televisi Gereja Indonesia.
Demikian juga ketika saya aktif di dalam kekawanuan, saya juga menerbitkan majalah Minahasa Jaya, tabloid media Kawanua, dan juga media online Kawanua TV. Dan Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan, inilah suatu contoh bahwa jikalau kita meminta, kita akan memfollow up-nya dengan mengetuk pintu dan mencari. Sehingga apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya akan Dia penuhi. Kiranya Tuhan memberkati renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, kami boleh menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan, menjalani kehidupan di tahun yang baru. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Senyum gembira, lihat wajahku, tertawa riang, wajah berseri. Hidupku telah bebaslah